Sejarah pergerakan mahasiswa periode 1928. Setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Maka lahirlah cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Periode 1945. Kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Jepang datang dengan misi sebagai saudara tua, dapat meraih kemerdekaan dengan perseteruan kaum muda dan kaum tua. Pasca kemerdekaan atau Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Pada tahun 1945 sampai 1947 berjumlah 387 mahasiswa dan jumlahnya menjadi 280.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian di mana prinsip demokrasi tidak diterapkan sehingga melahirkan pemerintah yang represif. Terbukti pada masa itu hanya ada 3 partai, yaitu Golkar, PDIP, dan PPP. Beberapa pergerakan organisasi mahasiswa yang mempunyai nama besar dan berperan dalam penumpasan Orde Lama yaitu HMI, CGMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, dan IMM. Gerakan 98 Reformasi. Latar belakang Gerakan 98 dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar juga ke Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Hal tersebut juga dimanfaatkan mahasiswa yang sudah lama tidur pulas akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan yang bersifat anti-kritik untuk bergerak membawa pesan moral. Gerakan mahasiswa era sekarang. Warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau PKK terbukti sangat ampuh dalam mematikan gerakan mahasiswa. Selain NKK atau PKK, sebab gerakan mahasiswa melemah yaitu kemajuan teknologi, pragmatis, dan individualis. Gerakan mahasiswa dilarang. Melihat pemerintah yang represif serta anti-kritik berdampak pada pergerakan mahasiswa yang dilarang dan mati. Pemberlakuan NKK atau PKK sampai pembuatan wadah organisasi kepemudaan agar menjadi satu dan dapat dikontrol oleh pemerintah melalui KNIP. Ke-HMJ-an. Apa itu HMJ Ekonomi Syariah? HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang berdiri pada tanggal 26 April 2006. Visi HMJ Ekonomi Syariah yaitu terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misi HMJ Ekonomi Syariah memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. Tugas HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama, memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Kedua, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, menumbang dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. Yang keempat, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi syariah yang kuat secara spiritual dan emosional. Yang kelima, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah. Yang keenam, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan. Dan yang terakhir, membumikan ekonomi Islam. Fungsi HMJ Ekonomi Syariah yaitu ada 4. Yang pertama, media informasi dan komunikasi. Yang kedua, sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga, wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah. Yang keempat,
berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki Perpu mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa atau student government. Student government diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam formal negara mahasiswa. Namun, tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Kalau boleh disederhanakan, maka student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan, diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan negara dengan masuk ke dalam sistem kekuasaan, namun tidak seluruhnya. Merupakan wadah gerakan mahasiswa itu sendiri. 5 prinsip dasar student government. 1. Berpatron pada gerakan moral. 2. Berpatron pada gerakan intelektual. 3. Merupakan gerakan politik. 4. Bersifat independen. 5. Sejajar dengan pihak manapun. Mekanisme hubungan PM/FEBI IAIN Pekalongan. Menaati aturan yang sudah ada, menjalin komunikasi yang baik, memahami tupoksi bidang masing-masing, memahami garis-garis dalam organisasi, menjalin keselarasan dalam mengajukan ormawa. Tupoksi ormawa FEBI tertuang dalam Permasema, tertuang dalam AD atau ART, dan dalam peraturan lain tentang ormawa. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Statuta IAIN Pekalongan, konstitusi mahasiswa atau amandemennya, undang-undang atau peraturan pergantian undang-undang, Perpu, peraturan Dema, peraturan Demasema fakultas, peraturan ketua Dema, dan peraturan ketua HMJ. Hierarki peraturan di Indonesia. UUD 1945, undang-undang, peraturan pergantian undang-undang, keputusan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, dan keputusan menteri. Kepemimpinan dan keorganisasian. Pengertian organisasi. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama seperti hobi, ideologi, dan lain-lain, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, organisasi non-profit, dan organisasi politik. Komponen organisasi: anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, sarana, dan prasarana. Fungsi organisasi: planning, perencanaan, organizing, pengaturan, aquating, menggerakkan, dan controlling. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsinya pengorganisasian, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkup, di mana dalam hal ini telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Langkah-langkah pengorganisasian. 1. Merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan. 2. Perincian pekerjaan yang harus dilakukan. 3. Pembagian kinerja dalam bidang. 4. Menetapkan mekanisme. 5. Mengevaluasi kinerja organisasi. Konflik organisasi. Menurut Robin, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak pengaruh positif dan pengaruh negatif. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. 2. Individu dan organisasi yang sama. 3. Konflik antara individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. 5. Konflik antar organisasi atau saingan. Manfaat organisasi. 1. Melatih tanggung jawab. 2. Belajar menyelesaikan masalah. 3. Memperbanyak relasi atau jaringan. 4. Melatih public speaking. 5. Membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Penanganan konflik yaitu introspeksi, mengevaluasi pihak-pihak terkait, dan identifikasi sumber konflik.